Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 378. Kaori yang panik, perasaannya yang tak enak. Ia langsung keluar rumah untuk mencari Kenshin. Ia merasa bersalah sekali karena di waktu kemarin mengabaikan Kenshin yang dikiranya menggoda, pura-pura sakit di depannya. Padahal sakit beneran. Kaori lalu mengambil kunci mobilnya. Mamanya yang melihat itu, beliau bertanya, "Mau kemana Kaori?" Kaori menjawabnya, "Mau ke rumah Kenshin Ma." Mamanya pun menyahut, "Tapi kamu kok buru-buru Kaori? Apa udah selesai marahmu?" Kaori menjawab, "Kaori sebenarnya nggak marah Ma. Cuman Kaori ingin Kenshin mengerti aja." Dan Kaori bilang, "Udah ya Ma." Kaori mau ke sana, mau melihat Kenshin. Mamanya pun bertanya, "Emang kenapa Kenshin? Kok kamu buru-buru melihatnya?" Kaori menjawab lagi, "Ya nggak ada apa-apa Ma. Cuman ini pingin ke sana aja." Mamanya pun menyahut, "Ya udah Kaori, kalau gitu hati-hati di jalan." Dan Kaori pun berangkat. Ia naik mobilnya, menuju rumahnya Kenshin. Setelah beberapa saat, sampailah ia di tempat tujuan. Kaori di depan rumah itu. Lalu Kaori bertanya pada security yang jaga, ia ingin bertemu Kenshin. Yang ditanya pun menjawab, "Oh non Kaori rupanya, itu non Kaori, tuan muda bersama ayahnya, sudah 1 hari belum pulang. Katanya ada kepentingan, menyangkut pekerjaan. Ini tadi mama dan adiknya tuan muda, ikut pula menyusul, mungkin sekalian liburan. Jadi di rumah ini, hanya ada orang yang bekerja, yang menunggu di sini." Kaori bertanya, "Oh itu Pak, Kenshin gimana ya kabarnya? Katanya lagi sakit ya Pak." Kaori mencoba bicara itu, sekedar untuk memastikan. Dan security itu menjawab, "Oh tuan muda baik-baik saja non Kaori. Kemarin saya lihat waktu berangkat, yang bersama bos besar, tuan muda nampak sehat sekali. Jadi tidak benar, kalau tuan muda sakit." Mendengar penjelasan tersebut, Kaori pun langsung tenang. Ia menjadi lega, khawatirnya pun hilang. Ternyata Kenshin baik-baik saja, seperti yang dikatakan Iwan. Dan karena hal itu, Kaori sampai lupa, tak bertanya tentang Kenshin. Kemana perginya? Security-nya pun hanya bilang, "Nanti kalau tuan muda pulang, saya akan sampaikan non Kaori." Kaori menjawabnya, "Iya Pak makasih kalau gitu." Kemudian Kaori pun pamit pulang. Security-nya pun mengiyakan. Di tengah perjalanan, Kaori pun berpikir, mungkin Kenshin sedang sibuk, hingga nomornya tak diaktifkan. Dan berjalanlah waktu. Seperti apa adanya, Kaori kini di rumahnya, sedang memainkan handphonenya. Ia melihat lagi foto yang dikirim oleh Iwan. Kaori pun tersenyum. Ia lalu mengingat saat mengacuhkan Kenshin, ketika diajak selfie. Dan Kaori pun penasaran akan hasil fotonya. Kemudian, di lain tempat, Sirena Larasati, pemilik restoran roti, kini sudah kembali. Ia bekerja seperti biasanya. Sirena pun nampak senang. Tempat usahanya ini tak lagi mengontrak. Bangunan ini telah beralih atas namanya sendiri. Karena hadiah dari Kenshin, Rena pun tak bisa membayangkan. Kenshin yang dulu waktu sekolah pernah menjatuhkan kamera pocketnya masuk ke dalam kolam renang hingga menjadi rusak. Ternyata hal itu membawa Kenshin menjadi teman baiknya. Sampai kini pula, Sirena pun tersenyum. Mengingat masa lalunya, ia pun bersyukur, diundanglah anak-anak yatim, yang tak jauh dari tempatnya, untuk datang ke restorannya, menikmati makanan, sembari Rena membagikan uang ke anak-anak yatim. Kenshin sendiri, yang ada di luar negeri, saat ini, ingin menghubungi Kaori, sekedar mau tahu kabarnya, dan saat dibuka handphonenya, dilihat bagian layarnya, Kenshin baru tersadar, ada aplikasi Instagram, yang tak pernah diinstalnya. Kenshin pun segera membuka, ia langsung melihat, nampak statusnya Kaori, yang terbaca di beranda. Kenshin lalu memeriksa pesan yang ada di dalamnya. Terkejut dirinya, saat tahu Kaori menulis, "Say kamu lagi di mana ya? Kamu udah makan belum? Entar jemput aku kerja ya." "Aku tunggu seperti biasa." Kemudian ada jawaban atas namanya, "Iya sayangku Kaori, aku sekarang ada di rumah. Entar pasti aku jemput, kan cewekku hanya kamu." Kenshin membaca dengan tersenyum, padahal ia tak pernah merasa menulis kalimat ini.
Ia pun lalu mengerti. Ternyata Instagram ini, Kaori yang membuatnya. Saat handphone ini, ia kembalikan kemarin. Sewaktu keluar negeri, Kenshin yang telah mengetahui, ia pun punya rencana, akan menggoda Kaori, lewat aplikasi ini. Lalu Kenshin mengubah namanya, menjadi Renaldi. Dan kebetulan juga, di saat bersamaan, Kaori yang di kamarnya, ia lagi memegang handphone, membuka Instagram pula. Kaori pun langsung membaca komentar yang baru datang di postingan statusnya. Kaori membaca nama Renaldi yang menulis kalimat, "Mbak Kaori ini cantiknya seperti permata. Sekiranya jadi kekasihku, aku nggak perlu lagi memberikan perhiasan untuk kamu, karena sudah bersinar bagaikan bintang yang terang." Komentar itu disertai tanda tertawa. Kaori yang membacanya jadi merasa tak suka, namun ia sudah biasa. Banyak laki-laki yang sering menggodanya. Menanggapi statusnya, Kaori pun tak pernah membalasnya. Dan komentar Kenshin yang memakai nama Renaldi diabaikan begitu saja. Kenshin pun lalu mengirim pesan pribadi lewat jalur direct message atau yang disebut DM. Kenshin men-DM Kaori secara langsung. Secara privasi, Kaori pun mendapat notifikasi dari nama Renaldi. Namun seperti kebanyakan lelaki yang mengirim seperti itu, selalu diacukan Kaori. Kaori mengabaikannya, ia tak membukanya, dan Kenshin melihatnya. Pesannya tak dibaca. Karena pakai nama Renaldi, Kenshin tersenyum saja. Lalu ia menggunakan cara untuk menarik perhatian Kaori. Kenshin mengomentari lagi statusnya Kaori yang sudah lama diposting. Kenshin menulisnya dengan kalimat, "Oh ya Mbak Kaori, aku mau curhat nih. Tolong dong dibuka DM-ku. Aku mau tanya, punya cewek cemburuan itu, mengatasinya gimana ya?" Kenshin mengcopy paste itu, lalu dikomentarkan ke foto-foto yang diunggah Kaori, yang hampir ada 10 postingan. Kaori yang melihatnya jadi jengkel rasanya. Laki-laki ini memang tak tahu diri, menggodanya sampai segini. Kaori yang membaca itu, ia pun sempat tersinggung. Dalam hatinya berkata, komentar Renaldi ini sedikit agak sama dengannya, yang kini lagi cemburu. Oleh karena itu, Kaori jadi marah. Kemudian ia membalas komentarnya Kenshin yang menyamar pakai nama Renaldi. Kaori menulis, "Masnya kalau gini terus berkomentar spam di Instagramku, aku bisa blokir nanti," disertai animasi marah. Kenshin langsung membalasnya, "Aku diblokir nggak apa Mbak? Asalkan Mbak Kaori buka DM-ku. Jangan marah-marah gitu dong. Sebentar lagi kita kan menikah. Masa 2 hari lebih, marahnya belum reda. Oke nggak apa, diblokir juga nggak masalah. Tapi dibuka dulu DM-ku itu. Barangkali kamu suka." Kaori yang membacanya, ia jadi penasaran. Siapa si cowok ini? Kok merasa dekat dengannya? Tapi namanya Renaldi. Namun tetap saja, Kaori tak suka. Bahkan ia marah. Dan Kaori membalasnya, "Oke aku blokir kamu. Ditunggu aja." Namun sebelum itu, Kaori melihat pesan privasi DM dari Kenshin yang memakai nama Renaldi. Kaori pun membukanya. Terkejutlah dirinya saat melihat foto cincin atas namanya. Kaori pun membaca tulisannya sendiri. Di percakapan pesan ini, belum sempat Kaori bertanya, datang foto lagi, berupa kalung perhiasan, bernama Kaori, yang nampak cantik dan indah. Bercetakan luar negeri, by London Jewelry, dan tiba-tiba, nama Renaldi itu, berubah jadi Kenshin. Foto profilnya berganti. Kaori yang ingin memblokir, tak jadi melakukan, malah ia tersenyum, merasa senang sekali. Wajahnya ceria, tertawa-tawa sendiri. Ternyata ini Kenshin. Instagram yang kemarin dibuatnya sendiri. Kaori langsung membalasnya, "Jahat kamu, jahat kamu. Udah ngerjain aku. Aku marah sama kamu." Tulisan itu diberi animasi ikon yang kecewa. Nampak banyak sekali. Kaori melihat foto kiriman Kenshin. Lalu ia jadi sadar. Kaori pun mengetahui sekarang Kenshin ada di luar negeri. Tak menunggu lama, Kaori langsung bertanya, menghubungi lewat Instagram, dengan video secara langsung. Namun Kenshin belum siap menerimanya, karena tak ingin Kaori mengetahui. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.